Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah Ibu, saya juga dalam keadaan baik-baik saja. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu waktunya Ibu nih. Ya Pak, ini Pak Bapak. Jadi seperti yang kita kemarin bicarakan, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik ini adalah serangkaian kegiatan yang membantu guru untuk mengembangkan kemampuan mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan Bu ya. Yang pertama adalah pra-supervisi atau pra-observasi Bu ya. Kemudian yang kedua adalah observasinya. Dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, obrolan kita sekarang ini merupakan proses dari pra-observasi. Nah, kemudian sekarang kita akan sebut tahapan ini merupakan satu tahapan pra-observasi. Jadi tujuan proses ini adalah saya agar tahu nih sejauh mana kesiapan Ibu untuk supervisi akademik ini. Nah, jadi obrolan kita hari ini adalah tujuan atau harapan apa yang ingin dicapai gitu. Ya, tujuan yang saya harapkan dari observasi ini, saya ingin lebih siap dalam menghadapi supervisi dari Bapak. Seperti apa saja yang harus saya siapkan dan apa saja dan bagaimana saya melakukannya nanti di dalam proses supervisi tersebut, Pak. Jadi harapannya adalah supaya lebih siap ya dalam menghadapi supervisi, begitu ya Bu? Iya. Nah, selanjutnya kapan waktu pelaksanaan supervisinya Bu? Insya Allah besok Pak. Besok ya. Baik, terus materi pembelajaran yang akan disampaikan besok kira-kira apa Bu? Materi yang akan saya sampaikan untuk supervisi besok yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, lalu mungkin setelah Ibu membuat ini mungkin akan ada tujuan Bu ya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa? Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati video dan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dengan baik dan benar. Berarti nanti di proses pembelajaran nanti Ibu nanti ada video Bu ya, kemudian juga penjelasan materi dan diskusi kelompok juga ya Bu. Ya, Pak. Lalu harapan apa Bu? Jadi ada harapan ataupun pengembangan yang akan ingin dicapai oleh Ibu seperti apa Ibu? Harapan pengembangan yang ingin saya capai yaitu dengan mengakomodir kebutuhan murid sekaligus mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, Pak. Baik ya. Kemudian mungkin Ibu juga akan punya suatu strategi Bu ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian strategi apa nih Bu yang akan dilakukan oleh Ibu? Contohnya seperti apa? Insya Allah besok strategi yang akan saya lakukan adalah merancang dengan menggunakan modul ajar berdiferensiasi. Berarti memang pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid ya Bu ya. Sebab di kelas kebutuhan murid itu kan berbeda-beda Bu tentunya Bu. Iya Pak. Nah, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan berkaitannya dengan pembelajaran diferensiasi tadi? Yang akan saya lakukan pada saat pembelajaran, saya akan mengawali proses pembelajaran saya dengan mengenali karakteristik siswa terlebih dahulu. Lalu saya mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan gaya belajar mereka. Lanjut dengan memberi variasi pembelajaran seperti individual ataupun kelompok, memberi kepada siswa terkait tugas dan media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Baik, jadi salah satu strategi yang digunakan oleh Ibu adalah yang pertama adalah mengelompokkan Bu ya, artinya memetakan kebutuhan kesiapan belajar siswa yang tentunya juga menggunakan salah satunya diagnosis Bu ya. Iya Pak, di samping itu juga saya akan menggunakan asesmen diagnostik
sedunia. Dan selain itu juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis konten, Pak. Konten Bu ya, berarti konten ini seperti apa nih Bu? Nanti yang akan Ibu berikan dalam proses pembelajaran. Kontennya meliputi beragam media kepada murid yang dikaitkan dengan gaya belajar murid. Misalkan murid yang mudah belajar melalui visual, dia melalui ada juga yang melalui audio visual, bahkan murid yang mudah belajar melalui kinestetik. Untuk yang visual dengan penayangan video, Pak, penayangan video pembelajaran. Terus poster gambar untuk yang auditori dengan penjelasan langsung dari saya, dan untuk yang kinestetik dengan alat peraga ataupun dengan benda komputer. Baik, jadi prosesnya sudah saya bisa bayangkan bahwasanya berarti nanti Ibu ini dalam melaksanakan proses belajar nanti benar-benar memenuhi kebutuhan murid Bu ya. Artinya murid dapat terpenuhi dengan penggunaan media yang Ibu pakai tadi, terutama video visual, audio, dan kinestetik Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, nanti apakah Ibu membutuhkan nih bantuan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tersebut? Menurut Ibu, siapa yang bisa kira-kira bisa membantu? Tentunya saya membutuhkan bantuan, Pak. Harapan saya sih nantinya teman sejawat dapat membantu untuk sharing tukar pengalaman tentang strategi dan metode pembelajaran yang akan saya sampaikan, Pak. Baiknya. Oh ya, tadi Ibu sudah menjelaskan mulai dari tujuan, kemudian rencana pembelajaran, kemudian juga strategi pembelajaran. Semoga dengan apa yang sudah kita upayakan ini benar-benar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga tujuan pembelajarannya dapat tercapai. Demikian ya Bu ya. Bapak, amin Pak. Oke, mungkin sampai di sini dulu Bu ya percakapan kita pada sesi pra-observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu besok kita di pelaksana observasinya. Terima kasih Bu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.
kita akan belajar tentang ciri-ciri hantu hidup. Simak videonya ya. Ini manusia bergerak. Nah, selain manusia, tumbuhan, hewan, dan beberapa jenis organisme yang tidak terlihat oleh mata seperti bakteri juga merupakan makhluk hidup. Ingat ya, satu bergerak. Makhluk hidup memiliki sejumlah ciri-ciri. Nah, apa saja ciri-cirinya? Kita akan bahas bersama. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Kemudian, bukan makanan yang meninggal, bergerak, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, tak terdapat rangsangan, dan beradaptasi terhadap lingkungan. Kita lihat ciri-ciri yang pertama itu bernafas. Ciri-ciri yang pertama adalah bernafas. Bernafas merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Nah, sementara tumbuhan bernafas dengan menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Setiap makhluk hidup memiliki alat pernafasan yang berbeda-beda. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru, ikan bernafas dengan insang, burung bernafas dengan pembuluh udara, dan lain-lainnya. Ciri yang kedua yaitu memberikan makanan dan minuman. Nah, semua makhluk hidup tentunya membutuhkan makanan dan minuman. Makanan fungsinya sebagai sumber energi, sehingga untuk pertumbuhan serta membantu sel tubuh yang rusak. Selanjutnya ciri yang ketiga yaitu bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak dengan menggunakan tubuhnya. Manusia bergerak dengan kaki dan tangannya. Bagi perlu berkembang biak. Yang keenam yaitu berkaitan dengan sama. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk menanggapi rangsangan yang diterima. Nah, seperti pada manusia, kita akan merefleksi untuk mata saat terkena sorot lampu atau cahaya yang mengenai wajah, terutama pada mata. Jadi, ketika ada cahaya yang secara langsung mengenai mata, kita akan menutup mata atau memejamkan mata, bisa juga menutupnya dengan benda, sampai tangan atau dengan lainnya. Nah, hal itu merupakan bentuk berkah dari adanya rangsangan berupa cahaya. Atau pernah tahu melihat tanaman putri malu yang ketika disentuh dia akan menunjukkan daunnya. Dan yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau beradaptasi. Apa tadi namanya? Putri? Terus ada tumbuhan
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya, Gunadi Jaya, kemudian Ibu En Hermawati, dan alhamdulillah pada kali ini kita mendapat pendampingan khususnya dari pendamping praktik kita, pengajar praktik kita, yaitu Bapak Alfian, Bapak M. Alfian Nugraha Fauzi. Mudah-mudahan hasil daripada kegiatan pasca observasi ini baik buat kita semua itu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih Pak, selamat datang kepada Bapak kita, Bapak M. Alfian Nugraha Fauzi. Gimana Bu, kabarnya baik? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah, kami juga baik ya. Baik Ibu, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bersama bahwa sebelumnya kita telah melaksanakan kegiatan observasi Bu ya kemarin ya, selama 2 jam pelajaran Bu. Kemudian bagaimana nih perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi kemarin? Perasaan saya, alhamdulillah setelah saya observasi sama Bapak, sedikit plong gitu ya Pak, karena saya sudah menjalankan, sudah bisa melewati proses observasi tersebut. Gitu Bu ya, alhamdulillah Bu ya, saya pun melihat tadi pembelajaran berjalan dengan baik Bu ya. Kemudian Ibu nah kemudian izinkan saya nih menanya nih ya, kira-kira Bu ya, bagaimana menurut Ibu nih menilai sendiri performa dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi? Pembelajaran yang kemarin saya laksanakan ya Pak ya. Betul. Kalau saya bisa menilai cara penyampaian saya sendiri kemarin itu mungkin masih ada kekurangan juga Pak ya. Ya di samping ada kelebihan juga, tapi di situ juga ada kekurangan. Dan apa ya, saya masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan proses diferensiasi itu kali ya Pak ya. Proses diferensiasi. Nah Bu, kira-kira Bu nih, apa yang membuat Ibu menilai demikian ya? Seperti yang Ibu katakan tadi, belum bisa memenuhi ataupun melaksanakan pemetaan proses belajar yang berdiferensiasi. Karena pada saat saya melakukan proses pembelajaran, jadi saya itu menurut saya kekurangan diri saya itu pada saat saya memetakan siswa, sepertinya saya itu masih belum sepenuhnya bisa memetakan siswa sesuai dengan apa sih gaya belajar mereka gitu ya Pak. Oke, baik ya Bu. Boleh nggak saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Ya Pak, dengan senang hati, silakan Pak. Baik Bu ya, menurut pengamatan saya Bu, pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan saat kegiatan praobservasi, bahwasanya tujuan Ibu memberikan pembelajaran itu adalah melalui pengamatan video, anak-anak dapat mengenali ciri-ciri daripada makhluk hidup. Kemudian area pengembangan yang Ibu kembangkan adalah Ibu mampu mengakomodir kemauan ataupun minat belajar mereka dari segi kesiapan. Artinya Ibu dapat memetakan keinginan atau kemauan belajar mereka melalui kinestetik, apakah itu auditory ataupun audiovisual ya. Kemudian model pembelajaran juga yang Ibu sampaikan sudah cukup bagus dan cukup menarik, sehingga siswa atau murid dapat menikmati ataupun menyerap pembelajaran atau materi yang Ibu sampaikan kemarin. Nah, artinya bagaimana pendapat Ibu dengan mendengar hasil pengamatan saya ini? Menurut saya tentang hasil pengamatan Bapak, alhamdulillah terima kasih juga dengan pengamatan Bapak kemarin, hasil observasi saya. Menurut saya ya, alhamdulillah ya Pak ya, saya sudah bisa menyampaikan tujuan pembelajaran, saya sudah
mampu mematahkan siswa walaupun menurut saya masih belum sempurna. Baik. Jadi ibu ada mungkin kendala Bu ya, kendala artinya yang ibu sampaikan tadi kira-kira rencana nih Bu, ketika ibu tadi menyampaikan ada ketidaksempurnaan di proses pengajaran ibu, mungkin ada rencana nih ya, rencana tindakan untuk selanjutnya Bu, kira-kira rencananya seperti apa? Rencana tindakan selanjutnya terkait dengan kendala saya ketika saya di observasi kemarin Pak, saya akan menambah wawasan, menambah pengetahuan saya tentang pembelajaran, tentang penyampaian pembelajaran kepada siswa, apa itu berdiferensiasi. Saya akan lebih menggali lagi pengetahuan saya tentang pembelajaran berdiferensiasi pada siswa, sehingga saya bisa memberi pembelajaran kepada siswa sehingga siswa itu merasa senang ketika belajar dengan saya. Baik sekali Bu ya, rencana yang ibu sampaikan barusan dengan melakukan artinya tindak lanjut untuk selanjutnya. Lalu Bu, siapa kira-kira yang bisa membantu proses tadi, kemudian kapan dilaksanakan Bu? Untuk yang bisa membantu saya akan meminta bantuan tentunya kepada pimpinan saya Pak, selaku kepala sekolah, selaku dia yang selalu memotivasi guru-guru, dan juga kepada teman sejawat baik itu di sekolah saya sendiri dan teman-teman di sekitar sekolah juga Pak, di luar sekolah saya juga saya saling bertanya. Jadi aku bisa mencari referensi. Dari maksudnya bukan dari teman sejawat aja Pak ya, saya mungkin dari internet juga, dari media-media lain juga Pak. Ya, baik Ibu ya, artinya setelah saya mengamati, kemudian juga saya akan memberi hasil pengamatan saya dalam hal ini. Apakah Ibu setuju dengan hasil pengamatan saya? Setuju Pak. Baik, untuk itu kalau memang setuju, saya sudah punya format penilaiannya. Untuk itu Ibu mohon ditanda tangan Bu ya. Ditanda tangan Bu ya, artinya Ibu setuju dengan hasil pengamatan saya dan ditemukan kemampuan Ibu dalam tadi setelah diobservasi. Baik Ibu, selanjutnya saya persilakan kepada Bapak M. Alfian Bapak Fauzi untuk menyampaikan umpan balik Pak, tanggapan ataupun umpan balik yang kami lakukan tadi tentunya setelah proses pasca observasi ini Pak. Kepada Bapak Alfian, silakan memberikan umpan balik. Oke, terima kasih kepada Pak Jun dan Bu Gwen ya sudah melaksanakan coaching ini ya, pasca observasi, dimana tadi memang secara keseluruhan saya lihat sudah baik ya, sudah bagus sekali. Artinya ada yang namanya teknik coaching itu digunakan ya. Kemudian di sini juga Bapak ya selaku observer juga mengamati dengan jeli ya, dengan jelas juga terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh BN ketika observasi kemarin dilakukan. Secara keseluruhan sudah bagus ya, dan juga saya harapkan dengan adanya dialog pasca observasi ini dapat menjadi satu hal penting bagi kita semua ya, bagi BN juga, bagaimana nanti ada perubahan-perubahan yang bisa kita lakukan berdasarkan pengamatan dari Pak Jun selaku seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak atas umpan baliknya. Mudah-mudahan jadi motivasi kita semua sehingga kita dapat memperbaiki yang sudah baik, kemudian kita akan menambah lagi serta menggali lagi bagaimana observasi ini berjalan dengan baik, tentunya menjadi peningkatan kepada guru yang akan melaksanakan observasi selanjutnya. Terima kasih Pak atas penyampaian umpan baliknya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ena Mawati, selalu buat Ibu. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.